Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semuanya. Eh, jadi hari ini kita lanjut mata kuliah kita statistika ya. Jadi kalau seperti yang udah kita diskusikan sebelumnya, jadi kita punya 7 materi ya untuk 1 semester ke depan. Jadi yang pertama yang akan kita mulai hari ini itu adalah terminologi dalam statistika. Kemudian kita lanjut ke penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, terus uji hipotesis, analisis regresi korelasi, uji chi-square. Nah, kayaknya sekitar sini nanti di sini UTS. Tapi nanti kita lihat ya, harusnya kalau tidak ada halangan dan rintangan di sini UTS-nya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang terminologi dalam statistika ya. Ini kompetensi dasarnya, intinya kita bisa memahami tentang 3 hal ini, statistik dan statistika, kemudian data dan populasi sampel. Rinciannya ada di indikator ini, ya. Nanti bisa dibaca kembali dengan detail. Oke, nah kalian sudah pernah mendengar istilah statistik dan statistika, gitu ya? Jadi ada 2 istilah yang berbeda sebenarnya, tapi kalau di sini kalau kalian lihat dia posisinya statistik ini include di dalam statistika gitu ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih bedanya statistika versus statistik ini ya. Oke. Nah, jadi statistik itu sendiri itu adalah sekumpulan angka. Jadi angka-angka sekumpulan terdiri dari data gitu ya, yang karena nggak mesti angka, sekumpulan data yang bisa terdiri dari angka dan diagram yang posisinya menggambarkan sesuatu gitu ya. Contohnya kalau saya bilang kalau kalian nemu statistik kependudukan ya artinya ini adalah data tentang kependudukan, misalnya jumlah penduduk, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan seterusnya gitu ya. Selain itu ada statistik perekonomian, artinya statistik perekonomian itu artinya data yang terdiri dari angka-angka yang di dalamnya tercakup masalah-masalah tentang ekonomi gitu ya, statistik pertanian dan lain sebagainya gitu ya. Ini contoh statistik. Nah, sedangkan kalau statistika itu apa? Jadi basicnya statistika itu asalnya dari bahasa Italia yang artinya negarawan, statista gitu ya. Pertama kali dipakai sama Prof. Gottfried. Kemudian mulai dipopulerkan oleh John Sinclair gitu ya, itu sejarahnya. Nah, dulunya itu si John Sinclair ini bekerja sebagai statistical account gitu ya. Jadi negarawan dulu basicnya, statista itu. Nah, kemudian setelah makin berjalannya waktu, akhirnya statistika ini muncul yang mana statistika ini adalah ilmu pengetahuannya. Jadi kalau mata kuliah ini kan namanya bukan mata kuliah statistik, tapi mata kuliah statistika. Karena nggak cuma belajar tentang statistik datanya, tapi juga belajar tentang ilmu secara umum. Ilmu pengetahuan, apa isinya yang dikaji oleh ilmu pengetahuan ini. Jadi ilmu pengetahuan statistika ini mengkaji kumpulan semua metode-metode ilmiah kaitannya tentang apa. Yang pertama, gimana sih cara ngumpulin data. Kan ngumpulin data ada tekniknya ya, supaya bisa dapat data yang baik dan representatif. Selain itu, setelah data didapat, gimana cara kita menyajikan dan menganalisis data itu. Kemudian setelah kita analisis, kita butuh tafsirannya kan. Hasil analisis kan bentuknya masih belum bisa ditafsirkan dan susah dibaca oleh orang awam gitu ya, sehingga butuh ditafsirkan atau diberikan interpretasi. Kemudian baru dah kita ambil kesimpulan dan kita ambil keputusan berdasarkan analisisnya. Ya, jadi mulai dari kita ngambil datanya, kita kumpulin, kita sajikan, kita analisis, interpretasi, ambil kesimpulan dan keputusan. Gitu. Oke. Nah, statistika itu area aplikasinya secara umum gitu dikelompokkan menjadi 2. Jadi yang pertama deskriptif statistik atau statistika deskriptif. Yang kedua adalah inferensial statistik atau statistika inferensial. Jadi secara umum kelompoknya ilmu pengetahuan itu dipecah jadi 2. Jadi ilmu yang ngebahas di bagian deskriptifnya dan
nggak bahas di bagian inference. Inference itu penarikan kesimpulan, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat pertama satu persatu. Yang pertama statistik deskriptif. Jadi di dalam ilmu pengetahuan deskriptif ini, gitu ya, apa yang dikaji? Jadi yang dikaji adalah bagaimana kita mengorganisir atau mengatur, bagaimana kita memperlihatkan, dan bagaimana kita mendeskripsikan data. Jadi kalau kita punya data, kita organisir, kita organize. Kenapa? Maaf. Nah, kita organisir, terus kita kasih lihat, kemudian kita deskripsikan. Stepnya untuk melakukan 3 hal ini kita bisa pakai macam-macam, bisa pakai tabel, pakai grafik, atau ukuran ringkasan. Ukuran ringkasan ini kalau SMA kalian belajar itu ada mean misalnya, median, ada apa lagi, modus, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau inferensial, kalau tadi deskriptif itu hanya mendeskripsikan. Jadi hanya sampai deskripsinya itu ya udah sampai dalam bentuk tabel, grafik, tapi nggak dibuat kesimpulan apapun. Nah, kalau inferensial namanya aja inference, kesimpulan, penarikan kesimpulan. Jadi dia mengkaji metode mulai dari analisisnya sampai akhirnya analisis data ini jadi dasar untuk kita menarik kesimpulan. Oke. Jadi intinya gimana? Kalau kayak kita punya data banyak nih, kalau kita cuma sampai ini grafik datanya, ini mean median modusnya, itu masih di statistik deskriptif. Itu yang akan kita belajar di sebelum UTS. Nanti setelah UTS baru kita masuk ke inferential statistiknya. Oke. Nah, ini contoh perbandingannya. Jadi kalau deskriptif itu dia meng-create reports atau graph gitu ya. Jadi informasi yang dia provide itu adalah sebatas deskripsi atau summary dari data, ringkasan dari data. Tapi kalau si inferential statistik itu adalah dia sampai endingnya dia bisa draw conclusion. Jadi bisa mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel. Misal, nanti contohnya sekalian waktu populasi sama sampel kali ya. Oke. Nah, ini contoh peranan statistika. Ya jelas ya, kayaknya kalian udah sering juga menggunakannya sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk peramalan, kalau kalian punya di Google itu aktifin yang forecast weather. Jadi hari ini hujan, berapa presipitasi, berapa bla bla bla. Itu sebenarnya kan menggunakan peramalan dengan berdasarkan data-data sebelumnya. Itu menggunakan ilmu statistika. Selain itu bisa juga untuk ambil keputusan. Oh, saya mau ambil keputusan naikin metode belajarnya aja yang ditingkatkan, nggak perlu naikin fasilitas gitu. Itu contoh keputusan yang bisa didapat dengan melakukan statistik sebelumnya, statistika. Nah, kemudian bisa juga untuk meningkatkan atau kontrol quality control. Ya. Selain itu, kalau di ilmu pengetahuan ya intinya tentang belajar fenomena gitu ya, ngumpulin data dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca detail karena masih teori ya. Kemudian dia kumpulan prosedur sehingga kumpulan prosedur itu memungkinkan kita ambil keputusan yang terbaik tentang populasi kita. Ini contoh top 10 uses of statistic in daily life. Jadi di kehidupan sehari-hari bisa untuk prediction, bisa untuk pengujian, untuk peramalan, untuk persiapan preparedness, predicting, political, insurance, consumer, finance, tentang keuangan, sport, olahraga, ya gitu. Contohnya apa sih? Misal sekarang lagi ngetren tuh COVID ya. Kalian lihat kan COVID peramalannya bakalan kelar berapa tahun lagi. Nah, itu sebenarnya dengan menggunakan peramalan masa lalu. Dan lain sebagainya. Political ini apa? Political tuh contohnya kalau kalian pemilu gitu ya, pernah ya saat pemilu itu kan ada quick count. Nah, quick count itu menggunakan teknik sampling. Itu sebenarnya pakai statistik juga gitu. Jadi sebenarnya dia bisa dipakai di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita tuh udah pakai statistika gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke data. Data itu pengertiannya apa sih? Jadi data itu adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan. Jadi pengukuran atau pengamatan dia dikumpulkan bisa bentuknya fakta, angka. Jadi nggak mesti angka. Data itu nggak mesti angka ya. Nggak mesti angka, tapi bisa juga fakta. Bisa juga besaran, kategori maupun pernyataan. Gitu ya. Yang memberikan apa gambaran tentang
perbedaan atau persamaan individu dengan objek lain berdasarkan karakteristiknya. Itu data. Jadi data itu nggak cuma dalam bentuk numerik ya, nggak cuma dalam bentuk angka. Oke. Tipe data. Nah, secara umum data itu tipenya ada dua, ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Kualitatif kualitas, berarti bukan angka. Kuantitatif kuantitas, berarti bentuknya nanti angka gitu ya. Nah, ini kualitatif itu nanti kepecah dua, jadi ada nominal, ordinal. Tapi kalau kuantitatif kepecah dua, interval rasio namanya. Jadi ini adalah jenis-jenis data. Kalau nominal, ordinal masih step yang kualitatif, jadi di sini datanya bukan bentuk angka, ini non numerik atau biasa disebut kategori. Nah, kalau yang interval rasio ini yang bentuknya numerik. Oke. Ini penjelasan detail satu-satunya. Jadi ya ini tadi ya, kualitatif itu bisa dalam bentuk kategori, pernyataan atau atribut gitu ya, nggak bisa diukur. Misalnya bentuknya adalah datanya adalah laki-laki, perempuan, jumlah laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan itu kan nggak bisa diukur dengan pasti gitu ya. Kemudian tidak mengasumsikan nilai numerik gitu ya. Ini tadi dia tidak ada numeriknya, tapi bisa diklasifikasikan ke dalam dua atau lebih kategori yang non numerik. Gitu. Nah, tadi kan ada dua ya, data kualitatif itu ada dua, nominal dan ordinal. Kita lihat yang nominal dulu. Jadi nominal ini yang paling rendah tingkatannya. Jadi skala pengukurannya itu hanya bentuk penggolongan atau klasifikasi. Jadi cuma classify doang. Misal nama perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu kan kita cuman memberikan penggolongan atau klasifikasi. Jenis kelamin misalnya laki-laki dan perempuan. Jenis warna merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Gitu. Status pernikahan, menikah, belum menikah gitu. Dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, data kualitatif yang kedua itu ordinal. Dari namanya ya ordinal, berarti ada ordenya gitu ya. Jadi nggak cuman kalau di sini dia cuman klasifikasi doang, kalau di sini diklasifikasi tapi ada ordenya, urutannya. Misal evaluasi produk bisa baik, sedang, buruk. Tinggian baik ada baik dulu, terus level 2-nya itu sedang, terus paling bawah itu adalah buruk misalnya gitu. Ini kan diklasifikasi tapi ada levelnya. Atau juara 1, juara 2, juara 3. Jangan lihat numeriknya ya, tapi lihat dari juaranya. Ini kan bukan angka, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau kalian survei misalnya sangat puas, cukup puas, tidak puas, dan seterusnya, sangat tidak puas gitu misalnya ya. Jadi itu ada urutannya dan ada klasifikasi. Itu yang nominal dan ordinal. Ini penjelasan nominal, tapi nominal itu bisa diberikan kode numerik nih. Jadi bisa misalnya kan kalau mau olah data kita butuh angka ya kalau mau diolah itu. Jadi yang tadi awalnya kategori bisa dikodein. Laki-laki misalnya dikodein pakai 1, perempuan misalnya dikodein pakai 2. Kayak tadi baik itu kita kodein 3, ini 2, ini 1 misalnya. Ya terserah aja gitu. Kemudian kode 1, tapi karena ini nggak ada order, nggak ada urutannya, kita nggak bisa bilang kode 2 lebih tinggi daripada kode 1. Oke, laki-laki nggak bisa lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Oke, warna merah lebih bagus daripada warna biru itu nggak bisa. Ya. Sorry, yang tadi saya contohin ini untuk yang ini harusnya yang ini tadi ya. Jenis kelamin misalnya laki-laki dikodein 1, perempuan dikodein 2. Yang kedua itu data skala ordinal. Ini saya ngomongnya agak cepat, jadi kalau misalnya terlalu cepat bisa di pause videonya sambil dipahamin gitu ya, di previous, di back lagi gitu. Ini supaya videonya nggak kepanjangan aja. Yang kedua skala ordinal. Jadi ordinal nggak bisa dilakuin operasi sama kayak tadi laki-laki tambah perempuan tuh nggak bisa dioperasiin. Ya merah gitu ya. Merah tambah biru nggak bisa dihasil tambahin, tapi kalau secara itu dicampur bisa ya. Tapi nggak bisa dioperasi aritmatika, nggak bisa ditambah, gitu. Nggak bisa dikurang. Nah ini bisa dikasih kode urutan ranking yang tadi saya bilang ya, baik itu kita rankingin 1 misalnya, sedang itu rankingin 2 dan seterusnya. Ya, ini dikasih kode 1, kode 2, kode 3.
Nah, karena ini orde ada tingkatan, berarti kode 1 itu pasti akan lebih tinggi daripada kode 3. Kalau kita rankingin baik paling tinggi dan buruk paling rendah. Oke, kuantitatif. Kuantitatif itu yang bentuknya angka ya. Jadi bisa diukur dengan pasti. Gitu. Nah, kuantitatif itu kepecah jadi dua, interval dan rasio. Kita lihat yang pertama, interval itu adalah skala pengukuran yang berupa apa? Kalau tadi nominal itu kan cuma klasifikasi. Ordinal tuh klasifikasi dan diurutin. Kalau interval klasifikasi, diurutin dan ada gapnya, ada interval jarak. Contoh suhu, nilai gitu. Misalnya nilai anak ini mahasiswa. Ini nilai anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nilainya ini 80, ini 90, ini 100. Ya. Ini adalah data interval. Ya. Nah, kalau di sini jenis kelamin misalnya ini laki-laki, perempuan, laki-laki gitu ya. Nah, ini kan non numerik, maka ini data apa kalau cuman classify ini adalah data nominal. Gitu ya. Jadi dalam satu tabel bisa ada beberapa data. Yang kedua, rasio. Nah, kalau rasio itu apa namanya? Skala pengukuran yang paling tinggi. Jadi dia klasifikasi nominal, klasifikasi urutan ordinal ada di dalamnya, terus ada jaraknya dan ada tambahan dia punya nol mutlak. Apa maksudnya nol mutlak? Nol mutlak itu misalnya datanya data pendapatan. Kalau pendapatannya nilainya nol, ya berarti nggak ada kan pendapatannya. Itu namanya nol mutlak. Kalau di sini, kalau saya punya suhu nol, apakah artinya nggak ada suhunya? Ada kan? Tapi ya emang nol nilainya, 0 derajat gitu beku. Kalau nilai, apakah kalau nilainya nol itu anak itu artinya nggak punya astagfirullah. Oh, apakah artinya anak itu nggak punya kemampuan? Nggak kan? Ya, bisa jadi emang dia nilainya nol aja. Kita nggak bisa ngejudge dia itu tidak punya kemampuan kalau nilainya nol. Kalau pendapatan, tinggi badan nol. Ada nggak barangnya kalau tinggi badannya nol? Nggak ada orangnya kan. Gitu. Ya. Jadi itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ini penjelasan interval. Jadi interval itu bisa dijumlahkan gitu ya. Bisa dikasih operasi matematik itu bisa. Jadi kalau nilai 80 sama nilai 90 ini bisa ditambah jadi 170. Jadi bisa. Nggak kayak laki-laki sama perempuan tadi nggak bisa ditambah. Oke, nah terus ada lagi catatan di interval rasio pada data tidak dapat dipertimbangkan. Rasio itu perbandingan pernya itu. Misalnya kalau suhu 100 derajat itu bukan hangatnya 50 derajat, 2 kali lipat dari 50. Jadi rasio nggak bisa dipertimbangkan. Misalnya gini, anak yang A nilainya tuh 50, anak yang B nilainya 100. Oh berarti anak yang B 2 kali lipat lebih pinter dari yang A. Itu nggak bisa. Ya. Ada suhu, ya kayak gini. Kalau ada 5 derajat bukan berarti 2 kali lipat gitu. Jadi nggak bisa dipertimbangkan rasionya. Tapi kalau di sini di skala kalau di skala interval nggak bisa. Kalau di skala rasio dia mana? Ada nggak dijelasin? Oh nggak ada. Jadi kalau di skala rasio itu dipertimbangkan kalau misalnya kita punya tinggi tanaman pertama tingginya 80, tanaman kedua tingginya 160, maka kita bisa bilang tanaman pertama itu adalah tanaman kedua dibagi dengan 2. Tanaman kedua. Ini bisa, rasionya bisa dipertimbangkan. Ya. Terus di sini nilai nolnya nggak ada artinya. Kalau perusahaan itu penjualannya nol, artinya emang dia nggak jual apapun. Gitu. Nah, selain kuantitatif itu kepecah jadi tadi kan kuantitatif itu kepecah jadi interval sama rasio ya. Nah, kuantitatif itu juga secara umum bisa kepecah jadi 2 jenis data. Ada data diskrit dan kontinu namanya. Jadi kalau diskrit ini adalah data yang kepotong-potong, yang bulat-bulat. Jadi hasil pencacahan atau perhitungan. Misalnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk saya ngitungnya kan ada manusia 1, manusia 2, manusia 3. Ngitungnya kan dihitung ya, dicacah. 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang. Ini kan bulat ya. Ada nggak orang pertama yang ini 2,5 gitu kan nggak mungkin ya. Jadi apa namanya ini adalah data diskrit kalau bulat-bulat angkanya.
Jumlah rumah tuh kan ada rumah 1, rumah 2. Oh ini rumah ini cuma sepotong, nggak bisa kan. Jadi rumah tuh bulat-bulat. Nah, yang mana yang ada koma-komanya itu adalah data kontinu. Data kontinu itu hasil pengukuran. Jadi kalau ini hasil pencacahan atau dihitung, kalau ini hasil diukur. Misalnya tinggi tanaman. Tinggi tanaman kan kita ukur ya, bukan kita hitung. Tinggi tanaman itu kan bisa tinggi tanaman itu kan bisa tinggi tanaman 1,5, 2,1. Pendapatannya 13,6 juta misalnya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada data diskrit yang bulat-bulat, ada data kontinu yang putus-putus. Yang bisa koma-koma. Misalnya kalau dibuatin garis bilangan dari 0 sampai 2. Kalau yang bulat-bulat itu yang mana? Diskritnya itu ini. 0, 1, dan 2. Kontinu yang mana? Kan 0,1 di tengahnya ada 0,5. Antara 0,5 sama 1 di sini ada 0,75 dan seterusnya, ini ada angka-angka kontinu terus. Sampai saking banyaknya dia sampai membentuk satu garis. Ini kontinu, ini diskrit. Oke, gitu. Nah, lanjut. Bagaimana sih sebenarnya cara kita ngedapetin data? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama misalnya hasil publikasi sumber tertentu. Jadi misalnya di pemerintah kita ke BPS. Di BPS tuh ngeluarin buku NTB dalam angka. Di situ ada jumlah penduduk NTB, jumlah pendapatan NTB, pertanian NTB, dan seterusnya. Itu bisa dapat data dari hasil publikasi. Selain itu kita juga bisa merancang percobaan. Misalnya datanya belum ada tapi kita yang buat. Misalnya saya mau merancang percobaan, kalau saya kasih apa namanya data, saya kasih obat segini dosisnya, kira-kira sembuhnya berapa lama. Itu kan datanya belum ada, kita harus coba dulu buat percobaan. Selain itu kita juga bisa survei. Kalau survei itu datanya udah ada, cuman tinggal dikumpulin aja. Misalnya survei eh, survei ekonomi gitu. Berapa sih pendapatan setiap rumah setiap bulannya gitu. Itu kan data pendapatan setiap orang tuh udah ada. Cuman kita harus kumpulin ke setiap orang. Kamu pendapatannya berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Tapi datanya tuh udah ada. Itu namanya survei. Ya. Ini contoh data collection method, metode pengumpulan data bisa pakai form, kuesioner. Pernah nggak lihat kuesioner? Sekarang apalagi online ya. Jadi sering banget orang, saya lagi meneliti ini, tolong bantu isi kuesioner berikut gitu. Nah itu dia lagi ngumpulin data. Atau interview langsung. Atau observasi, kita observe. Kita report atau dokumen dan records. Ini yang tadi ya, dari record-record publikasi. Focus group. Bisa dari oral historis, sejarah yang disampaikan lisan. Combination research. Online tracking, kita track data apa aja yang ada di internet. Online marketing analysis, social media monitoring, dan lain sebagainya. Jadi ngumpulin data tuh macam-macam. Oke. Nah, sekarang kalau nyajiin data tuh sebenarnya caranya kayak gimana? Setelah kita udah tahu data itu kayak apa pengertiannya, kita butuh tahu cara penyajian data kan ya. Nanti detailnya ada di video selanjutnya, ini secara umum dulu. Jadi kita menyajikan data itu secara umum bisa dalam bentuk tabel, bisa satu arah, dua arah, tabel distribusi frekuensi, bisa juga dalam bentuk grafik atau diagram. Ada batang, garis, pencar, pie, lingkaran, histogram, poligon. Nanti kita lihat detail cara ngebuatnya, nanti kita belajar di materi selanjutnya. Ini contoh yang pertama, tabel klasifikasi satu arah. Ini kalau fokus kita di satu arah. Misalnya data tingkat produksi tanaman. Ini tabel ya. Ini data tingkat produksi tanaman. Kita cuma fokus di sini. Tingkat produksi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita, ini namanya tabel klasifikasi satu arah. Ya, berdasarkan beberapa pupuk gitu ya, dosis. Kalau yang dua arah berarti kita nggak cuma mempertimbangkan satu arah, tapi dua arah. Misal, data kecepatan pemotongan, seberapa cepat sih kita bisa motong suatu barang gitu, atau produk. Nah, di sini yang dipertimbangkan adalah kekerasan material. Kekerasan material, jadi yang mau dipotong itu ada material, misalnya contohnya ini besi, ini plastik, ini apa, ini kertas misalnya ya. Terus untuk motongnya kita pakai alatnya beda-beda, ada alat A, alat B, alat C, alat D. Nah, ketika saya pakai alat A dan yang saya potong adalah besi, berapa kecepatannya gitu. Jadi pertimbanginnya arah 1 sama arah 2. Ini namanya klasifikasi 2 arah.
Kemudian ada tabel distribusi frekuensi ya, ada frekuensinya berarti ya. Misalnya anak yang nilai statistika, anak yang nilainya 37 sampai 45 itu frekuensinya ada 2 orang. Anak yang nilainya 46 sampai 54 itu frekuensinya ada 3 orang dan seterusnya sampai 50 orang misal. Ini namanya tabel distribusi frekuensi, ada frekuensinya. Nah, kalau grafik, misalnya grafik batang, batang tuh berarti bar ya, dalam bentuk batang ya udah. Batang-batang 1, batang 2, batang 3. Terus kalau dalam bentuk garis, ya udah ini, misalnya data inflasi ya, inflasi ESG, ini bentuk garis. Nanti kita belajar di video selanjutnya. Grafik pencar atau scatter plot, titik-titik. Misalnya saya punya di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada 1, ini 5, 2, 6, 3, 1 misalnya. Ya udah, ini berarti cari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Y, ini X gitu ya. Maka ketika X-nya 1, Y-nya 5 misalnya. Maka ketemunya di titik ini. 2 sama 6 di sini. 3 sama 1 di sini. Jadilah dia diagram pencar. Kemudian ada lingkaran. Ini kalian sering kalau SMA nih. 70 orang suka beli pecel. Berapa nih? Lebih sedikit. 50 orang ternyata suka makan rujak. Itu pie chart. Diagram lingkaran. Histogram. Nah, histogram tuh kayak bar. Kalau tadi bar chart itu potong-potong gini. Kepisah. Biasanya kalau datanya nanti deh kita belajar. Jadi kalau bar chart itu kepotong kepisah, kalau histogram nyambung. Nanti kita belajar caranya di video selanjutnya. Poligon, poligon itu yang mana? Titik tengah dari kotak histogram, titik tengah dari kotak histogram, ini kalau dihubungin namanya poligon. Jadi poligon itu garis yang ini, histogram itu yang kotak-kotaknya. Ya. Oke, nah penjelasan terakhir di bagian terminologi awal ini adalah tentang populasi dan sampel. Kayaknya ini juga kalian udah pernah dengar ya, populasi sama sampel. Jadi population itu yang banyaknya, sampel itu yang sedikitnya. Jadi kalau secara definisi population itu adalah kumpulan semua unsur atau objek ya yang punya definisi jelas dan akan dikaji sebagai perhatian kita gitu. Ya, misalnya populasi orang-orang yang umur di atas 50 tahun di desa saya gitu, desa A gitu. Ini orang-orang. Berarti sampel apa? Sampel itu adalah bagiannya. Jadi kumpulan dari beberapa unsur yang diambil dari populasi. Ya, nanti ini akan menjadi dasar ketika kita mau mengambil kesimpulan. Apa sih maksudnya? Nanti kita akan belajar detail lagi di topik-topik selanjutnya. Ya. Nah, ada istilah survei sampel dan sensus populasi. Pernah dengar survei sama sensus kan? Ya, jadi kalau survei itu yang diambil hanya dari sampel. Ya, kalau sensus itu full semua populasi. Pernah dengar sensus penduduk? Sensus penduduk itu kan semua penduduk diambil. Jadi populasinya. Jadi semua. Kalau survei itu cuma bagiannya. Ya. Tuh. Semua penduduk yang punya KTP usianya di atas 17. Nah, tapi sensus ini kan kalau sensus tuh kenapa sensus penduduk itu dilakukan nggak setiap tahun? Karena ukurannya besar, jarang dilakuin karena pasti sangat mahal dan akan makan waktu. Gitu. Jadi orang biasanya pakai sampel aja di survei. Gitu. Ya. Kenapa sih kita harus ambil sampel? Yang pertama tadi ya, efisiensi biaya, waktu, tenaga. Terus sifat objek itu tidak mungkin diamati secara keseluruhan. Misalnya populasi ikan di lautan. Mungkin nggak kita ngecek ikan begitu kita di sini terlalu luas gitu. Jadi susah kalau ambil populasinya sehingga kita ambillah sampel. Oh, saya mau ambil sampel di titik ini. Ambillah sampel. Gitu. Selain itu kalau ikan di lautan mau diambil semua kan itu ya mahal dan lama. Makanya jarang diambil populasi sehingga orang lebih ngambil sampel. Selain itu ada contoh kalau perusahaan bola lampu kayak gini balon ya. Saya mau ngecek nih lampu saya bagus apa enggak yang saya jual di perusahaan saya. Apakah saya harus cek semua lampunya? Kan nggak jadi ya dijual nanti kalau semua lampu dicek.
gitu. Ya mungkin kalau cuma cek sebentar bisa, tapi kalau mau ngecek lampu-lampu saya ini bisa bertahan berapa lama sih gitu, baru dia akan mati. Kan nggak mungkin semua lampu dia coba sampai kapan dia mati, nggak jadi dijual gitu dah contohnya. Atau petasan, saya mau ngecek petasan saya ini kerasnya sekeras apa. Pasti dia cuma ngambil sampel doang kan, dia nggak mungkin metasin semuanya, nggak jadi dijual ntar gitu. Sehingga penting untuk dilakukan pengambilan sampel dibandingkan menggunakan populasi gitu. Ya. Nah, ini penjelasan pertama tentang terminologi dalam statistik. Nanti silakan kita diskusi di grup diskusi ya kalau ada pertanyaan. Oke, assalamualaikum, semangat.